Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hai teman-teman semua. Yang saya hormati yaitu Ibu DRA Asni MPD Kon selaku dosen pengampu mata kuliah asesmen BKTes. Namun sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Rifaliani Tirta Purwarum atau yang biasa dipanggil Tirta. Dengan nomor induk mahasiswa 200101517. Saya dari kelas 3B dengan prodi bimbingan dan konseling. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai bakat dan tes bakat. Bakat adalah suatu kemampuan individu yang condong pada bidang tertentu atau bidang khusus. Baik, bakat sendiri memiliki pengertian yaitu suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat di dalam dirinya. Namun ada juga tes bakat adalah tes yang disusun untuk mengetahui kemampuan individu di dalam bidang-bidang khusus. Namun ada juga pengertian bakat menurut Francis Freeman. Bakat adalah karakteristik kombinasi kapasitas seorang individu untuk memperoleh atau dengan latihan beberapa pengetahuan khusus, keterampilan, atau respon yang terorganisir. Baik teman-teman, yang selanjutnya itu kenapa tes bakat itu muncul, yaitu dikarenakan adanya ketidakpuasan pada tes intelijensi yang hanya memunculkan skor tunggal yang disebut IQ. Karena hasil dari IQ belum dapat memberikan gambaran kemampuan individu di masa mendatang. Dan juga tes bakat ini dimaksudkan untuk mengukur potensi seseorang dalam mencapai aktivitas tertentu atau kemampuannya dalam belajar. Baik teman-teman, yang selanjutnya ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bakat seseorang atau bakat individu. Yang pertama itu ada tingkat pendidikan, yang kedua karena faktor lingkungan, dan yang ketiga memiliki minat yang tinggi. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari tes bakat. Yang pertama itu ada kelompok single test. Tes bakat yang terdiri dari satu jenis tes dan pada umumnya mengungkap kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang atau individu. Yang kedua ada kelompok baterai tes. Kelompok baterai tes ini tes bakat yang terdiri dari rangkaian bermacam-macam tes yang masing-masing tes dapat berdiri secara sendiri. Artinya tidak harus digunakan secara keseluruhan atau menyeluruh. Apa saja tujuan dari tes bakat ini? Tentu saja tes bakat memiliki dua tujuan. Yang pertama ada diagnosis, yaitu untuk mengetahui bakat seseorang sehingga akan lebih mudah memahami potensi yang sudah ada. Yang kedua, tujuan memprediksi, yaitu untuk mempertemukan potensi seseorang dengan persyaratan yang dituntut oleh lembaga sehingga dapat diprediksikan kesuksesan atau kegagalannya. Baik teman-teman, yang selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam menentukan tes bakat. Yang pertama ada baku, yaitu pelaksanaan dan penskoran setiap saat digunakan adalah sama. Yang kedua yaitu objektif, bahwa penskoran bebas dari opini pemberi skor. Yang ketiga reliable, yaitu memberikan hal yang sama pada percobaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dan yang keempat ada valid, yaitu mengukur apa yang diharapkan untuk diukur. Di dalam tes bakat terdapat juga pengadministrasian sesuai prosedur. Yang pertama itu ada materian tes, yang kedua ada lembar jawaban, yang ketiga ada kunci penskoran atau penilaian,
Dan yang terakhir itu format laporan secara individual. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam tes bakat ini. Namun sebelum itu kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Poin pertama dari kelebihan tes bakat itu sendiri adalah tes bakat dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan berhasil atau tidaknya seseorang dalam bidang-bidang tertentu. Yang kedua, dapat mengetahui sedini mungkin bakat-bakat yang dimiliki oleh seseorang atau individu. Dan yang poin terakhir, dapat membantu merencanakan dan membuat keputusan mengenai pilihan pendidikan maupun pilihan pekerjaan. Sedangkan kekurangan dari tes bakat ini adalah tes bakat hanya mengukur sampel perilaku yang ditunjukkan atau sampel butir tesnya saja. Yang kedua, standarisasi tes tergantung pada keadaan sampel standarisasi. Dengan demikian, perkembangan budaya dan kemajuan teknologi akan mempengaruhi validitas tes. Dan yang poin ketiga, dengan pengukuran tes bakat bukan berarti telah memahami kondisi psikologi seseorang secara komprehensif. Untuk tujuan diagnosis dan prediksi akan lebih akurat jika dilakukan pengukuran aspek untuk secara komprehensif. Baik, yang selanjutnya, tes bakat banyak digunakan oleh guru bimbingan konseling karena memiliki beberapa manfaat, di antaranya yaitu mengidentifikasikan kemampuan potensial yang tidak didasari individu. Yang kedua, mendukung pengembangan kemampuan istimewa atau potensial individu tertentu. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk membantu individu dalam membuat keputusan pendidikan dan karir atau pilihan yang lainnya. Baik teman-teman, yang selanjutnya ada tes bakat dalam program layanan bimbingan dan konseling serta pengadministrasian tes bakat. Bakat atau kemampuan khusus sebagai potensi yang dimiliki oleh individu ataupun siswa perlu digali lagi agar dapat diaplikasikan dengan tepat sesuai dengan bidangnya. Baik teman-teman, saya memiliki saran pribadi untuk teman-teman, yaitu agar mengikuti tes bakat. Dikarenakan jika teman-teman semua sudah mengikuti tes bakat dan jika hasil tesnya sudah keluar, teman-teman bisa semakin mengembangkan atau mengasah potensi bakat yang teman-teman sudah miliki. Atau mungkin terdapat beberapa teman-teman yang baru saja mengetahui bakatnya setelah melakukan tes tersebut. Bakat yang teman-teman sudah miliki harus semakin diasah dan dikembangkan lagi agar mampu mencapai harapan yang diinginkan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan sedikit pada hari ini mengenai bakat dan juga tes bakat. Jika masih ada kekurangan, mohon dimaafkan karena manusia jauh dari kata sempurna. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.